Yang saya hormati Kepala Desa Karanganyar Bapak Sumanto, beliau tidak bisa hadir karena pemerintah. Kita masih dalam masa dilarang berkumpul. Kalau beliau hadir bisa dipecat Bapak Ibu. Itu resikonya kalau pemerintah. Kalau saya nggak ada yang berani mecat saya, karena ada konsekuensi hukumnya. Bukan tidak mau hadir, cuman kena faktor itu. Hanya saja mending kita di Karanganyar nggak ada yang ngerecokin pengajian begini. Coba nang Bandar Lampung dibubarkan kita ini. Cuman corona ini kesuwen, sudah kelamaan. Maka dari itu setahun mah lebih. Karena sudah kelamaan, kita tidak boleh panik lagi. Santai saja. Mengapa kita pengajian Bapak Ibu? Karena pengajian ini mendatangkan kedamaian dan ketenangan. Pemerintah itu tidak melarang pengajian. Yang dilarang itu hajatan. Karena hajatan yang bikin pening. Setuju apa setuju? Kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan, lan hajatan bin tonjokan. Maka jalan saja pengajian, gak usah takut. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kaum Pak Suloso. Berarti hari Selasa ya Pak ya, ketebak sama saya. Yang saya hormati Kiai Ahmad Subaryo, orang tua saya Bapak Haji Muhammad Triyono. Yang saya hormati Pak Kadus Pak Sutriyono, Supriyono. Ini namanya kepleset. Kalau namanya bukan Supriyono tapi Triyono, langsung jadi orang paling kaya di Karanganyar. Jenengan salah sih ngasih namanya Pak, orang tuanya. Tapi saya doakan Pak Supriyono tambah sugih lah. Enggak kuru kayak gini nih. Kayak tekanan batin ya Pak ya. Dimarahin Pak Bu Kadus terus biasanya. Mana Bu Kadusnya ini? Selanjutnya yang saya hormati sesepuh bini sepuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, Bapak Kades yang lama Pak Mudi. Yang mana Pak Mudi? Ini halaman beliau ya yang dipakai. Mudah-mudahan barokah halamannya dipakai pengajian. Selanjutnya Ketua Pengajian Jumat Kliwon Ibu Siti Rahayu beserta jajaran kepengurusan, ibu-ibu jamaah pengajian Jumat Kliwon dari Dusun 2B dan semua utusan dari dusun-dusun se-Desa Karanganyar. Yang kami banggakan adik-adik Risma tadi sudah tampil nari. Cuman saya khawatir betul karena narinya pakai masker, takut ngap, takut kekurangan oksigen. Buat ibu-ibu juga maskernya jangan terus-terusan dipanteng di sini, karena lama kelamaan bau jigong. Ya kadang dipanteng, kadang diturunkan. Selanjutnya adik-adik TPA juga hebat-hebat tadi. Yang ceramah tadi daiyah ciliknya Jessica yang dulu meracun Wayan Mirna Solihin.
namanya ya, Jessica Kumala Wongso. Selanjutnya Bapak Ibu pripun kabare? Saya alhamdulillah. Waktu kita terus berjalan, pada kesempatan kali ini kita ngaji di bulan Rajab, dan tampaknya kalau Bapak Ibu mau ngaji lagi selafanan berikutnya masih ada bulan Sa'ban. Yang jelas di bulan-bulan ini pahala Allah lipat gandakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan 10 kali lipat balasan. Dan barang siapa yang datang membawa satu dosa, maka fala yujza illa mitlaha, dia tidak akan dibalas kecuali cuman semisalnya saja. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dikorupsi, mereka tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita pada kesempatan sore ini, pahalanya dilipat gandakan. Sekurang-kurangnya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Disebutkan dalam suatu riwayat, wa fi Rajab bisab'in, pada bulan Rajab ini segala kebaikan kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah, pada bulan Sya'ban 700 kali lipat. Bulan depan, bulan ruah ya, 700 kali lipat. Wa fi Ramadhan bi alfi, pada bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Jadi ngaji kita sekarang, mendengarkan Pak Parman ceramah, nyambung gak nyambung, mudeng ora mudeng, reti ora reti, masuk kuping kanan bablas, kuping kiri, walaupun gak ada yang nyangkut, pahalanya lebih baik daripada 70 kali lipatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Loh, mengapa kita butuh pahala? Karena kita semua pasti mati. Gila bengge, bu, pasti mati. Umur umat ini baina sitin wa sab'in, rata-rata 60 ke 70 tahun mati. Ada yang sudah 60 tahun ke atas, banyak nggak lama lagi mati. Percayalah sama saya, karena kita semua pasti mati. Harta tidak dibawa mati, pangkat dan jabatan tidak dibawa mati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta yang jadi kesombongan. Halo, tak tanya, ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong tambah banyak. Al-kibriya'u minal aghniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong iku elek, orang miskin sombong tambah elek. Orang pinter sombong elek, orang geblek sombong tambah elek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong elek, ibu-ibu sing elek sombong tambah elek. Ada nggak wong elek sombong? Yang mana orangnya? Yang itu yang mana? Terus nggih.
Diminumnya triple. Ada kopi susu, ada air mineral, ada las segar ya. Mestinya 3 produk ini bayar iklan sama kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaat anak yang jadi kebanggaan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi siapa yang nanti matinya bangkit pada hari kiamatnya dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sore ini jadi bekal tambahan menghadap Allah Ta'ala nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq. Malam itu kata Nabi didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku numpak buraq ini kata beliau sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Bu, Baitul Maqdis itu di mana? Tugu Pasar belok kanan. Lurus saja ke Marga Agung ya Bu ya. Baitul Maqdis itu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu di Palestina. Sampai Nabi di Palestina dari Masjidil Haram Isra ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid kata beliau salat 2 rakaat. Jadi sholat itu sudah ada sejak awalnya, nggak nunggu Isra wal Mi'raj. Mi'raj itu Bu perintah sholat 5 waktu pertama kali. Tapi sholatnya yang penting bukan 5 waktu. Sejak zaman Nabi Adam ya sholat. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam ya sholat. Sampai Nabi kita ya sholat. Jadi Isra Nabi itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Di dalam masjid ngapain? Ya sholat. Fasholaitu fihi rak'atain, aku sholat kata Nabi 2 rakaat di dalam masjidnya. Makanya hikmah pertama Isra wal Mi'raj ini, mari kita makmurkan masjid. Insya Allah. Jangan sampai rajin-rajeban masjid kosong. Akhirnya ada kasus Mbah Slamet azan jam 11 malam. Enten Mbah Slamet? Enggak ada ya. Mbah Loso adanya. Mbah Slamet azan jam 11 malam. Tetangga kampung ribut wis edan Mbah Slamet. Mosok jam 11 malam kok azan. Orang datang semua ke musola, Mbah Slamet diteriakin, "Bah! Sampean wis edan yuk. Ini kan jam 11 malam nopo sampean adzan." Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Apa kata Mbah Slamet? Mau pas isaan wis tak adzani. Sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok podo ngumpul. Niki sing edan sampeyan napa kula. Pinter Mbah Slamet. Jadi Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu hikmahnya kita memakmurkan masjid. Selesai Nabi sholat 2 rakaat, kharajatu, kemudian aku keluar kata Nabi. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin, dengan secawan susu di tangan kanan dan secawan khamr di tangan kiri. Secawan mah bahasa dulu ya, secangkir aja lah. Jibril datang, di tangan kanannya segelas susu, di tangan kirinya segelas khamar. Nabi suruh pilih susu atau khamar. Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu benar. Laqad asabtal haqq,
pilihan kamu fitrah, pilihan kamu benar. Loh Jibril, seandainya saya tadi salah pilihnya khamar bukan susu, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya engkau salah pilih maka umatmu bakal teler semua. Ya untung Nabi pilih susu, bukan pilih khamar. Kemarin kan lagi geger-gegeran minuman keras ge. Tak kasih tahu sama panjenengan, perpres minuman keras itu bunyinya kayak gini. Usaha industri minuman keras hanya boleh di 4 provinsi. Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Provinsi Bali. Cuman udah dibikin geger, dicabut. Padahal itu mah bagus, Pak. Kalau itu direalisasikan di Karanganyar, nggak ada miras lagi nantinya. Lampung nggak punya miras lagi nantinya. Kebiasaan orang kita mah sumbu pendek, gampang jedor, gampang tersulut, gampang emosian. Mbok iya, lihat dulu isinya apa. Bu, kalau nerima berita jangan lihat judulnya doang, nanti riweuh. Ibu-ibu baca berita, Ustadz Suparman Abdul Karim pacaran dengan Nisa Sabia. Geger sekarang anyar. Iya, kalau beneran sih alhamdulillah. Ngapurong ge guyon. Tapi maksud saya jangan gampang gegeran ge. Orang itu jangan percaya dulu sama isu. Padahal itu jelas, Pak. Perpres itu bukan melegalkan minuman keras, bukan. Mengaturnya agar nggak bebas lagi. Justru kalau itu direalisasikan pabrik minuman keras sebel semua. Tapi ya sekarang senang lagi mereka, uang dicabut. Yang minta dicabut siapa? Ya kita lah yang salah. Mohon maaf apa-apa itu, pokoknya jangan gampang gegeran ge. Jangan gampang rame-ramean, apalagi cuman di media sosial. Udahlah, urusan itu mau udah lewat. Yang berikutnya Bapak Ibu, Nabi pilih susu. Saya tanya jenengan, Bu, kalau disuruh milih, pilih susu atau khamar? Susu dong. Ya enak kan milihnya, jelas. Kayak nyanyian dalam zaman dahulu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Gimana Bu lagunya? Madu, racun. Ya enak pilihnya. Pilih madu tangan kanan, pilih racun tangan kiri. Alamatnya jelas, adresnya pasti. Tak tanya, pilih susu atau khamar? Tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Pilih susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Saya tanya, panjenengan milih di madu nopo di racun? Kita ulang lagi, pilih susu nopo khamar? Susu. Milih di madu apa di racun? Di sana serem banget, Pak. Minta diracun. Allahu Akbar. Saking enaknya di madu. Diracun mati, di madu sakit hati. Ya sama-sama lah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi minum susu. Setelah minum susu, Nabi diajak naik ke langit yang pertama, Mi'raj bahasanya. Thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kata Nabi, kami diajak naik ke langit dunia, langit yang pertama. Jarak antara bumi kita dengan langit yang pertama itu kana miqdaruhu khamsina alfasana, sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya, saking jauhnya. Sampai di langit yang pertama, pas taftah Jibril, Jibril minta dibukakan pintu.
Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam farahaba bi wa da'ali bi khair. Setelah dibukakan pintu langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut Nabi kita dan mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan. Bu, tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu siapa? Siapa? Bapak moyangnya umat manusia. Ketika ketemu Nabi Adam, di sebelah kanannya banyak bayangan putih, di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi tanya sama Jibril, man haula ya Jibril? Mereka itu siapa ya Jibril? Jawab malaikat Jibril, Muhammad yang sebelah kanan namanya ashabul yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka, ashabus shimal. Begitu dilihat oleh Nabi, ternyata bu, ashabus shimal, golongan kiri yang hitam-hitam itu kebanyakan mereka adalah kaum wanita. Nah lu, mengapa wanita banyak masuk neraka? Karena kebanyakan para wanita kurang bersyukur kepada suami. Bu, dipanggil terus ya bu. Ibu mah payah kalau nggak dipanggil, lama kelamaan nunduk. Khusyuk, saking khusyuknya matanya majam, mulutnya ngences, ngiler. Ini dipanggil terus. Ibu-ibu pengen masuk surga apa neraka? Surga. Tak ajarin. Kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara kurang syukur. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga tak ajarin, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Rajin masaknya ya bu ya, rajin mijiti. Keliwanan kita yang kemarin di dusun sebelah ya, saya sampaikan wanita itu bakal masuk surga. Satu, imra'atan ta'iatan lillahi wa li zawjiha, wanita yang taat pada Allah, taat sama suami. Makanya perempuan paling gampang masuk surga taat suami, paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar cicilan di neraka. Perempuan itu paling enak bu, semuanya jadi pahala. Nyuci baju satu dihapuskan 1000 dosa, diberi 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Nyucuk tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi bini lakinya ireng ya bu ya, kayak pantat wajan itu, cetok. Nih tak kasih tahu, biar nanti kalau umroh nggak ngerepotin Ibu Hajah Triyono lagi ya. Mau seorang Indonesia itu naik umroh pak, pengennya cium hajar aswad. Padahal cium hajar aswad itu sunnah bagi laki-laki, tidak disunahkan bagi perempuan. Ngapain ngebet? Jadi ibu-ibu ke Mekah nggak usah repot-repot cium hajar aswad, kebelenyet sama orang Arab. Istri cukup nyucup tangan suami, pahalanya seperti 70 kali cium hajar aswad. Allahu Akbar. Cara nyucupnya gimana? Cetok. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu semua masuk surga. Allahumma amin. Nah inilah enaknya orang Islam. Kebaikan sedikit Allah lipat gandakan pahalanya. Dosa sebanyak apapun Allah ampuni. Ya kalau ngomongin surga neraka, saya nggak mau serem-serem lah. Saya tadi mampir di Masjid Jatimulyo buat salin, berjumatan kan ke situ.
buat salin. Saya baca di masjid itu ada tulisan begini, Nabi Adam punya satu dosa, dikeluarkan dari surga. Nah ente punya banyak dosa, pengen masuk surga, ngimpi, serem amat. Yang gitu jangan kita dakwahkan Pak, jangan, salah itu. Itu namanya menutup rahmat Allah, jangan. Oh ini pokoknya yang sudah rajin-rajin nang masjid ya, yang sudah soleh-soleh poro kiai, jangan dakwah begitu, jangan. Tapi sampaikan kepada orang banyak, sebanyak apapun dosamu, sebanyak apapun kesalahanmu, kalau engkau bertaubat, Allah Maha Penerima taubat. Subhanallah. Bu, panjenengan punya dosa banyak. Banyak jenengan apa banyak saya? Banyak jenengan lah, maksud banyakan saya. Kata Nabi, barang siapa yang paling banyak ngomongnya, sing kakean cangkem, itulah yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak ngomong siapa? Ya saya. Allahu Akbar. Makanya saya nggak mau lah ngomongin banyak dosa masuk neraka, nggak mau saya. Nanti saya yang kesono. Kita ini semua banyak dosa, kita semua banyak salah. Tapi jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu kita bakal selamat atau tidak. Ya mugi-mugi kita semua matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Kayak tetangga saya lebuk nang Bandar Lampung, ninggalnya pas sujud yang terakhir sholat subuh. Subhanallah. Bukan kiai, bukan ustadz, orang biasa. Nama masjidnya Masjid Al-Busra, lingkungan Jalan Malabar, Perumnas Waihalim. Sujud yang terakhir sholat subuh. Imam Masjid Darussalam Langkapura lagi ngimami sholat Jumat, meninggal dunia. Ustadz Ferdinand lagi ngimamin tarawih, meninggal dunia. Ustadz Sufyan lagi mimpin doa, meninggal dunia. Qori yang banyak ngaji di YouTube itu lagi ngaji, wafat, meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin dari Malang lagi ceramah, duduk di kursi begini, lagi ceramah Kiai Bukhari Amin pas ngomong tuba liman ro'ani wa amanabi, thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi, nuli pejo, wafat, meninggal dunia. Allahu Akbar. Bu, saya maulah mati lagi ceramah itu. Tapi jangan sekarang ya. Karena kalau sekarang ini istri saya masih muda, Bu. Nanti kalau saya mati dia kawin lagi lah. Makanya Pak, ngapura nggih Pak, nggak enak Pak punya bini cantik, nggak enak. Enak itu punya bini elek aja lah, ndak apa-apa. Kalau kata kiai saya, cantik itu ada batasnya, nggih napa nggih? Ibu-ibu nih cantik kayak manapun, nek wis brojol maning. Apalagi sudah melar kayak dikasih baking powder, eleh juga. Ini bukan ngejek, fakta. Tapi nek elek ya kekel nek elek. 17 tahun elek, 30 tahun yo elek, 40 tahun tambah elek, 50 tahun yo elek. Makanya bapak-bapak kalau punya istri jelek enak Pak, nggak ada yang pengen nggak? Pendek, gembrot, ireng, merongos, nggak ada yang pengen. Aman, setia pada suaminya. Coba kalau punya bini cantik, banyak yang menghibur. Yang menghibur kiai lagi, Kiai Ahmad Subaryo. Santrinya kan udah banyak. Sabar Mbak, ada mamas. Iya. Artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, balik lagi. Kalau bisa kita nikmati husnul khatimah, Allahumma amin. Kalau nggak bisa, minimal kita bertaubat sebelum mati. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maka ada kisah pezina
gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan, dia bertobat masuk surga. Ada cerita preman sudah membunuh 100 orang, lalu dia bertobat kepada Allah Ta'ala, walaupun belum sempat amal, tobatnya diterima. Kuncinya tobat. Makanya ini biar nggak terlalu serius materinya, jangan-jangan Jupe masuk surga. Tahu Jupe nggak, Bu? Julia Perez. Nyanyinya apa ya? Is okay waya kurapopo. Ya jangan-jangan Jupe masuk surga loh Pak. Ini jangan-jangan ya, mungkin nanti begitu jenengan masuk surga ketemu Jupe kaget, Pak Supriyono. Ini Jupe ya? Iya, ini Mas Supri. Berarti pernah kenalan kan? Lo kok sampean bisa masuk surga? Ya bisa lah Mas, surga kan bukan punya kita, punya Allah. Emang gimana ceritanya? Ceritanya begini, saya kan sakit lama, berobat ke luar negeri nggak sembuh-sembuh, kena kanker, duit habis, rumah kejual, badan habis, rambut pun botak, pulang ke tanah air pasrah. Udah sampai rumah datang malaikat, Jupe, apa Kat? Kalau kamu mati sekarang nih dosamu lagi habis. Kata malaikat, lo kok iso? Karena di kafarat, disembuhkan, dihapuskan oleh penyakitmu. Itulah hikmahnya dikasih sakit Bapak Ibu, untuk menghapus dosa-dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, wong sakit pala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa panjenengan itu sakit palanya tiap 40 hari sekali. Pernah sakit pala? Keseringan. Wong banyak cicilannya Bu ya. Itu sakit pala itu menghapuskan dosa. Apalagi kayak Jupe. Kata malaikat, kalau kamu panjang umur, kamu bikin maksiat lagi, ketemu Gaston Castanyo lagi, nanti kamu matinya su'ul khotimah, kamu masuk neraka, mending mati sekarang. Apa kata Jupe? Ya udah Kak, matiin aja saya sekarang. Maka dicabut malaikat nyawanya, mati dalam keadaan 1 sudah bertobat, 2 dihapuskan dosa karena penyakit. Di hari kiamat nanti mudah-mudahan masuk surga. Allahumma amin. Ini mungkin ya Bu, ini kan ceritanya karangan saya. Benerannya kayak mana wallahu a'lam. Nanti jenengan ngayal jadi Jupe lagi ya. Bukan itu maksudnya. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, tsumma urija bina ila sama'it tsaniyah. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Naik ke langit yang kedua, faputih alana, dibukakan pintu langit yang kedua, fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi wassalam farhaba wa da'awa li bi khair. Naik ke langit yang kedua, dibukakan pintu langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Ini ilmu Nabi Isa lan Nabi Yahya niku 2 nabi yang disiksa oleh Yahudi. Itulah jahatnya Yahudi. Nabi dihajar. Nabi loh Pak. Nabi Isa dan Yahya itu, bahkan Nabi Yahya itu digergaji, putus badannya. Kerjaan Yahudi laknatullah alaih. Itu perbuatan mereka kepada nabi-nabi, menyiksa kekasih Allah. Makanya beliau berdua sama, diletakkan di atas langit yang kedua. Cuman bedanya apa? Samanya disiksa Yahudi, samanya dibunuh oleh Yahudi. Tetapi Nabi Isa turun ke bumi lagi. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi. Nabi Isa akan membunuh Dajjal laknatullah alaih, dan Nabi Isa akan menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Raja sedunia internasional dalam khilafah ala minhajin nubuwah. Makanya tak kasih tahu, ada orang-orang yang pengen mendirikan khilafah. Itu enggak benar, itu mubadzir. Enggak ada khilafah kecuali kalau Nabi Isa sudah turun.
Makanya jangan mau ditipu ya, awas ya. Diajak-ajak menegakkan khilafah, ujung-ujungnya nanti kayak ISIS. Mereka ngomong menegakkan khilafah malah menghancurkan negaranya sendiri, Irak dan Suriah. Mubadir, saya kasih tahu sama Bapak Ibu, tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis nyuruh kita menegakkan khilafah. Kalau di Quran suruh memakmurkan masjid, banyak ayatnya. Suruh mendirikan salat, banyak ayatnya. Suruh pengajian, banyak hadisnya. Tapi kalau menegakkan khilafah, tidak ada satupun perintahnya. Karena ya mubadir. Khilafah itu Bapak Ibu nanti ada setelah Nabi Isa turun. Nabi Isa akan menjadi khalifahnya. Dulu waktu wafat naik ke langit kedua belum nikah. Nanti Nabi Isa menikah. Saya doakan istrinya orang Karanganyar. Amin, amin. Kunjungan Khalifah Internasional Isa Al-Masih alaihi salam ke Karanganyar, nemoni mertua. Iya. Nama mertuanya Supriyono. Jenengan langsung viral, Pak, viral, yakin dah. Langsung viral kita. Ya itu saya kasih pengetahuan begitu. Nah sekarang kita jalani yang ada. Wong nanti kalau Nabi Isa sudah wafat kan kiamat. Kayaknya kebelet amat sama kiamat ya. Baik, yang selanjutnya, tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah, naik lagi ke langit yang ketiga. Fa futih alana fa idza Nabi Yusuf alaihi salam, dibukakan pintu langit yang ketiga. Ketika itu kata beliau, saya berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, farhaba wa da'a li bi khair. Beliau menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Nabi Yusuf itu budak sahaya, jadi raja. Ini ilmu buat kita. Kalau ingin jadi raja, naik derajat, kendalikan hawa nafsu. Jangan emosian, jangan ngikutin hawa nafsu. Makanya Bapak Ibu, presiden kita jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Nggak hafal. 7 ya. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi. Presiden 7, bukan 8 Pak, 7. 8 nggih. Oh, sama saya. Yang ke-8, Allahumma amin. Mengapa mereka bisa jadi raja? Kalau saya mah nggak tahu dapur mereka, nggak tahu keseharian mereka, tapi saya yakin mereka adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Saya yakin sedemikian rupa. Sama kayak anak-anak kita akan dimuliakan seperti raja ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Tetapi raja pun bisa hina menjadi budak ketika mereka tunduk kepada hawa nafsu. Baik, yang selanjutnya tuh ma'urija bina ila sama'ir rabi'ah, naik lagi ke langit yang keempat. Paputihalana, dibukakan pintu langit yang keempat. Faida Nabi Idris alaihi salam, ketemu Nabi Idris. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Ini dipersingkat saja ya, udah mau asar. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Idhuwa musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur, ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar begini ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu pintu gerbang. Masuk ke dalamnya malaikat sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Wala ya'uduna ilaih, yang tidak pernah pulang lagi. Saking banyaknya malaikat. Lalu tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke sidratul muntaha. Dari sidratul muntaha itu Bapak Ibu kampungnya para malaikat. Jadi kalau ditanya di mana kampung malaikat, di sidratul muntaha. Dari sidratul muntaha Nabi naik lagi ke tempat yang tidak pernah ada satupun makhluk ke sana. Malaikat pun nggak boleh naik, Jibril pun nggak boleh ikut. Nabi sendiri yang naik ke atas, menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Nabi menghadap Allah dengan duduk tasyahud.
Duduk tasahud tahu ya, nggak usah dipraktekin ya. Duduk tasahud Nabi membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bu, nanti waktu menghadap Allah di akhirat bacanya itu. Jadi jangan assalamualaikum sama Allah ya, nggak boleh. Allah yang jawab. Apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi, apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Lalu baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, nunjuk. Nah kita ini di madhab Syafi'i kalau nunjuk begini illallah ngangkat. Ini madhab Syafi'i. Ada 4 madhab. Ngadep ke sana dulu ya Bu. Ada 4 madhab ya Bu. Madhab Hanafi nggak digenggam tangannya, la ilaha illallah turun, itu madhab Hanafi. Madhab Syafi'i illallah ngangkat. Madhab Hambali dari atahiyat. Madhab Maliki diangkat. Ini madhab Maliki. Cuman saya sarankan kali panjenengan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Amalkan yang menurut keumuman, amalkan yang menurut kebiasaan. Setuju nggak kira-kira? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jangan yang aneh-aneh ya. Kalau di Bandar Lampung masjidnya campur-campur isinya, udah biasa. Tapi kalau di kampung, ada teman saya sholat di kampung digoyang-goyang begini, sama anaknya ditangkap. Lepas lagi, tangkap lagi, lepas lagi, karena nggak biasa lihat anaknya yang kayak gitu. Makanya penting kita menghormati apa yang umum di lingkungan kita. Cuman begini, saya perlu ingatkan, jangan merasa paling benar. Perbedaan pendapat itu wajar. Setuju atau setuju? Pokoknya gini aja Bapak Ibu, yang penting kita ini jangan suka nyalahin orang aja. Terus juga orang jangan nyalahin kita. Kayak kita hidup bertetangga Bu, openi rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang lain. Ya Pak ya. Makanya muncul kata pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Tuh Pak, dengerin. Jangan cium bini tetangga dibacok, jangan macam-macam. Baik Bapak Ibu, setelah itu fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina salatan. Lalu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 salat. Nah yang 50 salat inilah yang ditawar-tawar oleh Nabi. Maka muncullah kesimpulan akhirnya dari Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, ifratu ala ummatika khamsa salawatin. Aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu salat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku. Bunyi perjanjiannya begini, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, aku masukkan ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna liwaqtihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu salatnya, salat zuhur mepet asar, asare numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Lah qada'an Pak jam 8 salat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala.
Lah kok kawanan bu jam 9 sholat subuhnya, nanti anaknya niru. Apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lan oplosan lillahi ta'ala. Walaupun masih mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Itulah pesan wasiatnya dan kesepakatannya. Nabi membawa perintah salat fardu 5 waktu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Mari kita jaga ibadah kita, jaga ketaatan kita, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit corona. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Habis ini salawat ya. Yang salawat dari ibu-ibu aja ya, atau dari santri. Salawatnya kan buat ngumpulin sumbangan kan? Iya kan, belum nyumbang soalnya. Salawatan dulu, baru salawatan nanti doa. Jangan dulu bubar. Jangan dulu bubar biar mendapatkan berkah dari pengajian ini. Baik, demikian Bapak Ibu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.